Kita itu hampir 90% aktivitas kita itu bargaining. Kamu datang ke sini ingin mendapat apa meskipun kamu mengorbankan apa. Jadi kamu memberikan apa untuk dapat apa. Kamu kuliah itu kamu memberikan apa. Mungkin bayar SPP, mungkin beli buku. Karena kamu ingin mendapatkan apa. Jadi aktivitas ekonominya manusia yang kita lakukan itu ya sebenarnya aktivitas bargaining. Memberikan apa untuk mendapatkan apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Oke, malam ini kita awali dari bapaknya ekonomi modern. Filosof, dia dikenal sebenarnya awalnya ahli filsafat moral, kemudian punya gagasan-gagasan banyak luar biasa tentang ekonomi. Kita mungkin banyak kenal, banyak dengar tentang beliau karena teman-teman filsafat biasanya idolanya Karl Marx, terus mengawalinya dari Karl Marx dulu. Jadi karena Karl Marx itu kalau tentang kapitalisme, tentang Adam Smith kan konotasinya kritik. Jadi rasanya kita tidak nemu kebaikan dari teori-teorinya Adam Smith. Tapi nanti coba kita lihat apa yang ada di pikirannya beliau. Jangan salah, beliau juga punya landasan moral juga. Dia pernah juga menulis tentang filsafat moral. Lahirnya di Skotlandia abad 18. Beliau lahir 1723, nanti meninggalnya 1790. Tidak perlu diragukan lagi ketokohannya. Sebenarnya tulisannya banyak, tapi nanti banyak tulisannya yang beliau musnahkan sendiri menjelang beliau meninggal. Ya malam ini karena kita belajar ekonomi, ya kita ambil dari The Will of Nation-nya lebih banyak. Meskipun nanti dari beberapa referensi yang lain juga kita ambil. Kemudian beliau ini masuk grupnya para filosof yang tidak menikah. Jadi ya tidak harus ditiru yang itunya ya, kamu menikah saja. Kalau katanya Socrates kan menikah saja. Kalau tidak cocok nanti kamu jadi filosof. Nah, Adam Smith ini mungkin karena ingin jadi filosof saja, maka dia tidak menikah. Khawatirnya cocok, nanti nggak jadi filosof. Oke, kita awali ya. Saya langsung ke gagasan-gagasannya Adam Smith. Oke, yang pertama ini dulu. Ekonomi itu kan tindakan manusia, perilaku manusia. Menurut Adam Smith, motifnya perilaku itu paling tidak ada 6. Jadi tidak ada perilaku, tidak ada tindakan yang tidak ada motifnya. Selalu ada motifnya. Yang pertama apa? Self-love, cinta diri, berarti kepentingan diri. Apa yang kita lakukan paling tidak pertama-tama adalah apa yang kita inginkan. Berarti kita mewujudkan apa yang kita inginkan. Ini sebenarnya sebentuk self-love. Kenapa kamu ngaji? Mungkin jawaban paling banyak ya suka aja. Suka aja itu kan berarti kamu senang dengan ngaji, terus kamu wujudkan dengan tindakan berangkat ngaji. Ini sebentuk
cinta pada diri sendiri. Jadi motif pertama tindakan itu biasanya karena self-love. Kenapa kok kamu duduk di pojok? Kenapa kamu milih di tengah saja biar tidak kelihatan? Kenapa kamu milih itu? Pasti karena pertimbangan-pertimbanganmu. Terus kamu wujudkan keinginanmu sehingga terjadi. Itu berarti dasarnya ya cintamu pada dirimu. Ada yang kedua, simpati. Kalau ini tidak pertimbangan diriku, tapi pertimbangan pada orang lain. Ada juga loh manusia yang tindakannya karena mempertimbangkan orang lain. Namanya simpati. Misalnya kalian dapat duduknya di tengah. Sebenarnya kamu capek, silo, kamu pingin selonjor. Tapi terus kamu, kalau saya selonjor, temanku yang depan ketendang mesti. Sudahlah, meskipun aku ingin selonjor, tidak jadi selonjor biar temanku yang depan tidak kena tendang. Nah, itu kamu apa? Mempertimbangkan teman. Itu namanya simpati. Kamu ngantri minum di depan itu. Kamu mau ngambil, loh yo kok tinggal dikit kopinya ini. Kalau tak ambil terus habis. Ini di belakangku masih ada 3 orang ini. Jadi kalau tak get tenan entek iki. Terus sudahlah aku setengah gelas saja. Nah, itu simpati namanya. Jadi tindakan yang mempertimbangkan situasi orang lain, tidak hanya dirimu. Nanti ada perilaku ekonomi yang juga semacam ini. Terus ada tindakan yang buah dari keinginanmu untuk bebas, keinginanmu untuk merdeka. Ya, banyak. Kadang-kadang kamu kuliah terus bolos, itu mungkin karena keinginanmu untuk merdeka. Kuliah nanti susah pak, suruh pakai sepatu, suruh pakai baju, di sana nggak bisa macam-macam. Udahlah, nggak usah masuk aja, nggak apa-apa. Selama ini saya rajin, sekali-sekali bolos kan nggak apa-apa. Itu keinginan untuk bebas. Jadi banyak perilaku-perilaku kita biasanya dalam bentuk ingin keluar dari yang selama ini berjalan atau yang selama ini kamu ikuti. Itu juga motif dari tindakan. Terus ada juga yang sense of propriety. Jadi karena sopan santun. Jadi misalnya kamu lewat depan saya, terus kamu agak bungkuk-bungkuk. Itu karena sense of, padahal saya juga tidak nyuruh begitu, tapi kamu tidak enak. Itu karena kamu punya sense ini, rasa sopan santun. Jadi tindakan, ya rasanya memang tujuannya apa, tidak penting juga, tidak ngefek apa-apa juga, tapi ya tidak enak. Jadi karena kepemilikan sopan santun, ini biasanya dididik oleh lingkungan sekelilingnya. Kemudian motif juga ada yang memenuhi kebutuhan dengan cara bekerja sama dengan orang lain. Kalau tadi yang cinta diri tadi memenuhi kebutuhan yang bisa kamu penuhi sendiri. Tapi nanti ada memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi kalau tidak ada orang lain. Biasanya terus dengan model barter. Entah barter apa dengan apa. Aku butuh untuk didengar, kamu butuh untuk mendengar. Ini kan barter. Meskipun ya tidak enak di aku, capek. Kamu tinggal dengerin. Tapi ini kita sama-sama butuh sebenarnya. Kamu sama dosenmu, kamu sama orang tuamu, kamu sama temenmu ikut panitia apa, pekerjaan apa. Itu kan kita saling butuh, saling barter. Jadi ada tindakan yang untuk memenuhi kebutuhan tapi membutuhkan keterlibatan orang lain. Jadi motifnya sama sebenarnya kayak self-love tapi butuh orang lain. Kemudian yang terakhir ada motif adalah mengejar cita-cita dan kepentingan secara bebas. Jadi kalau tadi kan ingin membebaskan diri, sifatnya
freedom of, kalau yang terakhir ini ingin melakukan sesuatu sifatnya freedom for, bebas untuk. Kalau ini butuh kecerdasan, butuh kreativitas. Bebas dari lebih gampang, tapi bebas untuk tidak bisa sembarangan. Kayak mahasiswa misalnya, silahkan kamu nyari judul makalah sendiri, bebas. Itu kamu biasanya malah bingung. Enaknya apa ya Pak? Ada usulan enggak Pak? Kan mesti kamu gitu. Ini bebas, padahal kamu sudah dibebaskan. Tapi bebas untuk itu memang butuh kreativitas, butuh kecerdasan. Kalau bebas dari lebih gampang. Jadi bebas dari kuliah kan enak, bebas dari aturan lebih gampang, asal kamu tidak begitu sudah bebas. Tapi begitu bebas untuk, orang mulai berpikir harus ngapain. Jadi ada 6 motif tindakan kalau kita ingin melakukan sesuatu, biasanya tidak lepas dari 6 ini. Tindakan ekonomi itu juga bisa masuk di 6 motif ini. Kadang-kadang memenuhi kebutuhanmu sendiri, kadang-kadang dalam konteks dermawan, membantu orang lain, kadang-kadang dalam rangka bebas dari aturan-aturan yang mengunggung, kadang-kadang untuk sopan santun, basa-basi, kadang-kadang untuk dalam rangka kerjasama dengan orang lain atau melakukan kreativitas-kreativitas. Jadi ada 6 motif tindakan. Terus sekarang asumsi pertama tentang alam. Ini Adam Smith ini anak zamannya, zaman revolusi industri, zaman mesin. Maka melihat alam semesta ini seperti mesin. Mesin itu kan satu sistem yang utuh, yang setiap komponennya penting, punya peran sendiri-sendiri. Membacanya tidak bisa parsial. Karena apa? Setiap unsurnya saling mempengaruhi. Sama seperti mikrofon ini, ada tataannya, ada tiangnya, ada mikrofonnya. Ini kan satu sistem. Bukan hanya mikrofonnya saja, bukan hanya tiangnya saja, bukan hanya tataannya saja. Tiga-tiganya penting. Jadi ini satu, alam itu juga seperti ini. Jadi alam itu saling berkait, saling berhubungan. Lihatlah dia sebagai satu, seperti mesin besar. Ya, mesin yang sumbernya dari Tuhan. Katanya Adam Smith, ada Tuhan, ada ilahi yang berkebajikan, bijaksana, abadi, merencanakan dan mengatur mesin raksasa alam semesta demikian sepanjang masa untuk menghasilkan jumlah kebahagiaan yang sebesar mungkin. Dengan demikian dunia itu sempurna. Kita menjalani hidup di dalam yang terbaik dari semua dunia yang mungkin. Jadi katanya Adam Smith, dunia yang kita tinggali ini dunia versi terbaiknya dunia. Jadi nyari yang kayak gini kembarannya susah wis. Dalam hal apapun boleh diuji. Sebenarnya ini pernyataan filosofis. Para filosof abad tengah, para filosof Yunani juga banyak yang bilang seperti ini. Kan banyak sekarang upaya-upaya mencari kembarannya bumi. Sampai hari ini tidak ketemu. Jadi berarti kita hidup di dunia yang versi the best-nya, versi terbaiknya. Di planet-planet yang lain ada mungkin planet yang mengandung air, ada planet yang suhunya cocok, ada planet, tapi yang persis kayak bumi ini tidak ketemu. Sesubur bumi, kelembapannya, cuacanya, suhunya, bahkan binatang-binatangnya, tumbuhan-tumbuhannya, cuacanya, hawanya, dan macam-macam. Jadi kita hidup di dunia versi terbaik. Jadi alam ini mesin. Nanti ketika masuk ke sistem ekonomi juga teorinya juga modelnya seperti mesin.
Jadi ada strukturnya, ada sistemnya. Nanti beliau disebut bapak ekonomi modern karena beliaulah orang pertama yang merumuskan sistem ekonomi. Kalau sebelumnya ekonomi ya dilakoni wae, kamu kerja untuk duit terus buat belanjani keluarga terus habis cari lagi kan cuma itu. Tapi diteorikan dengan detail itu diawali dari Adam Smith. Nanti teorinya dikenal sebagai teori kelompok klasik. Jadi teori klasik tentang ekonomi. Oke, jadi asumsi pertama tentang alam semesta ini ternyata alam itu sifatnya struktur seperti mesin. Kalau alam sifatnya seperti mesin, maka manusia punya ciri homo economicus. Jadi homo economicus itu manusia adalah makhluk yang bersifat individual yang harus dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, harus diusahakan. Dia butuh kerja, butuh kreativitas, butuh daya upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Makanya dia disebut homo economicus. Kalau makhluk selain manusia, tidak bisa. Makhluk selain manusia itu dasarnya insting. Kan banyak orang mengkritik kamu kalau malas kerja dibandingkan sama binatang. Ayam aja mau keluar rumah dapat makanan. Masa kamu tidak bisa? Kan kita sering begitu. Tidak, kalau manusia tidak seperti binatang. Kalau binatang pakai instingnya. Kalau manusia pakai akalnya untuk memenuhi kebutuhan. Dia harus berusaha, dia harus kreatif, merekayasa, merekadaya. Karena dia makhluk ekonomi. Makananmu bukan sesuatu yang siap kamu telan begitu saja, kecuali makanan tertentu. Kamu kan yo nasi, yo lauk, yo sayur, macam-macam wis. Nasi aja yo jenisnya yo macam-macam. Kamu rekayasa, ada nasi sekarang, ada nasi putih, nasi merah, nasi hitam, nasi goreng, nasi kuning, macam-macam teori. Kalau binatang kan tidak kenal diversifikasi semacam itu. Ayam itu ya beras, dikasih beras ya mau aja. Tiap hari dikasih beras juga mau. Dia tidak pernah protes. Tidak pernah mbok ya sekali-sekali ya ganti nasi goreng. Tidak pernah dia minta rawon nanti. Kan tidak. Dia harus manut wae. Makanannya itu ya itu. Beda sama manusia. Baju, kamu cek sepanjang peradaban manusia seperti apa orang merancang penutup tubuh. Wis macem-macem. Namanya, modelnya, bentuknya. Jadi manusia itu homo economicus. Peradaban kita dasarnya ekonomi. Kemudian ada kalimat bagus dari Adam Smith, man is an animal that makes bargains. No other animal does this. No dog exchange bones with another. Manusia itu binatang yang melakukan bargaining. Aktivitas ekonomi itu kan aktivitas bargaining. Tidak ada binatang yang seperti ini. Tidak ada anjing yang bertukar tulang. Anjing itu kalau nemu tulang ya buat dirinya sendiri. Kan tidak mikir sodakoah sama teman yang lain, kan tidak ada. Juga tidak mikir bertukar. Aku tiap hari kok dapat tulang jenis ini, kamu kok dapat tulang jenis itu, tukeran yuk tulangmu yang itu buat aku, tulangmu yang ini. Tidak ada binatang begitu. Yang ada seperti itu manusia. Jadi di antara ciri bahwa manusia itu makhluk ekonomi, dia melakukan bargaining. Jadi saling bertukar. Kita itu hampir 90% aktivitas kita itu bargaining. Kamu datang ke sini ingin mendapat apa meskipun kamu mengorbankan apa. Jadi kamu memberikan apa untuk dapat apa. Kamu kuliah itu kamu memberikan apa. Mungkin bayar SPP, mungkin beli buku. Karena kamu ingin mendapatkan apa. Jadi aktivitas ekonominya manusia
Yang kita lakukan itu ya sebenarnya aktivitas bargaining. Memberikan apa untuk mendapatkan apa. Kadang beragama kan juga bargaining kan. Saya ingin melakukan amal ini biar dapat ini. Biar masuk surga di lantai yang kesekian, biar nanti dapat 72 bidadari, biar itu bargaining. Makanya agama itu sering ngajak mbok yo ikhlas gitu. Maksudnya jangan terjebak di jual beli ini, jangan terjebak di bargaining ini. Tapi memang ya kita ini homo economicus. Kadang-kadang wiritan dihitung ini dibaca 1114 kali. Wah, kamu kemana-mana ngitung. Pakai yang itu kan, otomatis dicetak-cetak itu. Nanti kepencet iseng tadi 0 lagi, susah lagi kamu. Loh, dapat berapa tadi maunya? Karena kamu bargaining, kamu tidak mau rugi. Kalau sudah 1114 kali ya pas sudah, jangan ditambah itu. Nanti kita sudah dapat nanti rewardnya, ditunggu aja kan gitu. Nah, bargaining, logikanya logika memberikan apa untuk dapat apa. Jatuh cinta kan kadang juga gitu kan, kamu bargaining. Yo mosok capek-capek antar jemput tiap hari, nggak dapat apa-apa. Ayo, pikiranmu kan begitu. Jadi kamu ingin dapat apa? Karena kamu sudah memberikan apa. Kadang-kadang ya mungkin hanya memberikan tenaga atau memberikan perhatian, memberikan apa. Kamu ingin dibales. Jangankan yang besar-besar, yang kecil-kecil aja kan kamu ingin dibales. Kalau kamu kirim WA tidak dibales kan marah. Mosok di-read tok tidak di-reply misalnya. Jadi manusia itu homo economicus, cirinya apa? Bargain. Di luar manusia tidak ada yang seperti ini. Binatang tidak bargaining. Binatang itu ya jatuh cinta, suka ya suka, tidak ada kamu dapat apa, aku dapat apa. Yang dilakukan binatang sesuai instingnya, seperti saya bilang tadi. Tapi kalau manusia ada pamrihnya, ada yang diincar. Jadi ini yang dibaca oleh Adam Smith. Terus dibacalah oleh Adam Smith ada tahap-tahap perkembangan ekonomi. Ini sepanjang sejarahnya manusia. Ada masa berburu, ada masa bercocok tanam, berternak, atau nomadic agriculture, ada masa perdagangan, feudal farming, dan hari ini masa perindustrian, commercial interdependence. Masa perburuan zaman primitif dulu. Orang masih sederhana, masih belum ada transaksi-transaksi formal. Yang ada orang masih bergantung pada alam. Berburu dimakan, ambil buah dimakan, pokoknya hanya memenuhi kebutuhannya sederhana. Masyarakat primitif. Nanti naik satu level masyarakat petani, bercocok tanam. Kalau ini sudah menetap. Kalau yang pertama tadi masih nomaden. Di level 2 ini sudah menetap. Sudah mulai banyak kebutuhannya. Mulai ngerti nyimpen-nyimpen barang. Nah, itu era bercocok tanam dan berternak. Tidak bisa lagi praktis kayak sebelumnya. Kadang-kadang yang kita butuhkan ada di kita tidak ada, di teman kita tidak ada. Tapi yang pas teman kita tidak butuh, dia ada, kita yang ada. Jadi akhirnya apa? Barter. Saya kok dapatnya teh, kamu dapatnya kopi. Aku lagi pingin kopi ya misalnya. Ya Pak, saya tiap hari kopi, bosan sekali-sekali pingin teh. Oh ya sudah, sekarang kita barter ya. Tehku kamu ambil, kopimu buat saya. Nah, itu orang kenal seperti ini era bercocok tanam.
ketika manusia sudah mulai tidak nomaden lagi, mulai berdiam. Kamu butuh apa, saya butuh apa. Naik satu level lagi, masa perdagangan. Kalau ini sudah mulai ngerti alat tukar. Karena kalau hanya mengandalkan barter itu kan ya rumit nanti. Kalau pas yang saya butuhkan ada di teman saya, sementara teman saya yang sana saya tidak kenal, kenalnya yang ini, yang dipunyai yang ini saya tidak butuh, tapi dia juga butuh barangku, dia juga tidak, kan rumit. Akhirnya ya sudahlah, bikin alat tukar. Ya kita kenalnya hari ini uang. Ini mulai terjadi dagang. Jadi tidak perlu, kalau saya butuh kopi, tidak perlu saya harus menukar tehku dengan kopimu. Aku pingin kopi Jane, tapi aku ya suka teh. Gitu. Terus lahirlah alat tukar. Pakai uang beli kopi. Saya punya kopi banyak Pak, nggak mungkin kan tak minum semua. Di barter juga nanti mesti sisa. Sisanya buat apa? Loh aku juga butuh kopi tapi juga nggak banyak-banyak. Terus di situ gunanya alat tukar. Ini era perdagangan. Terus masuklah ke era industri. Kalau di era industri ini mulai lahir pabrik-pabrik, produksi-produksi. Yang kita butuhkan apa diproduksi banyak, butuh baju diproduksi banyak di situ dengan mesin, dengan teknologi. Itu era perindustrian. Jadi ada 4 tahap perkembangan ekonomi. Yang dibahas oleh Adam Smith ya yang terakhir ini, ketika masuk ke era perindustrian. Oke, kita awali dari asumsi-asumsi awal. Yang pertama, ini kodrat Homo economicus tadi adalah manusia itu harus bekerja. Manusia itu punya ciri harus beraktivitas untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak bisa dia hanya mengandalkan orang lain. Jadi katanya Adam Smith, tidak ada masyarakat yang sungguh-sungguh menjadi berkembang dan bahagia apabila sebagian terbesar anggotanya berada dalam kemiskinan dan penderitaan. Di samping itu, tiada lain kecuali persamaan bahwa mereka yang makan, berpakaian, dan bertempat tinggal adalah semua orang yang secara bersama-sama harus menghasilkan dari pekerjaan mereka sendiri sehingga mereka dapat makan, berpakaian, dan bertempat tinggal secara memadai. Tidak boleh ada orang yang bercita-cita, saya cita-citanya ditolong orang lain sajalah Pak. Kamu pasti harus bekerja, beraktivitas memenuhi kebutuhan. Jadi ini prasyaratnya Homo economicus. Makanya setiap orang kan nanti sesuai bidangnya masing-masing harus bekerja, harus berkarya. Disitulah nanti dia memenuhi kebutuhannya. Bahkan nanti belakangan di Karl Marx kan kerja itu tidak cuma memenuhi kebutuhan, tapi juga eksistensial. Maknamu sebagai manusia yang eksis itu dinilai dari karyamu, dari kerjamu. Kalau kamu tidak menghasilkan apa-apa, tidak membuat apa-apa, tidak melahirkan apa-apa, tidak memproduksi apa-apa, tidak bekerja, ya kamu tidak eksis. Jadi kalau dulu René Descartes itu aku berpikir maka aku ada, ya versinya sini berarti aku kerja maka aku ada. Mikir tok ora kerja. Kan nanti kritikmu kan itu sekokean mikir ra kerja. Jadi ya harus bekerja karena disitulah kita menghasilkan sesuatu.
Jadi dasarnya ini nanti. Ekonomi itu muter kalau orang mau bekerja. Lah kalau tidak ada yang mau kerja, ya gimana bisa lahir dunia ekonomi? Kalau sufi semua pasrah saja sama Allah, kita tunggu. Ya, dunyane ra mlaku. Ya, harus ada yang bekerja. Jadi makanya kalimatnya keharusan bekerja. Jadi ini dasar yang pertama. Dasar yang kedua yang harus diingat, yaitu tentang hak milik. Kan nanti ada ini, nanti dikritik misalnya di aliran-aliran sosialis komunis itu hak milik itu ya milik bersama. Tapi menurut Adam Smith hak milik itu hak asasi. Harta yang dimiliki oleh setiap orang karena hasil kerjanya sendiri merupakan hak dasar dari semua hak yang lain. Sehingga hak milik tersebut sangat suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Jadi kalau kamu berhak punya sesuatu. Lah kalau saya tidak punya apa-apa, Pak, saya miskin. Katanya Adam Smith, harta milik seorang yang miskin adalah tenaga dan keterampilan tangannya. Maka melarang dia agar tidak menggunakan tenaga dan keterampilannya untuk adalah sesuatu yang melukai sesamanya, jelas-jelas merupakan pelanggaran atas hak milik yang sangat suci ini. Hal itu merupakan perwujudan pelanggaran hak atas kebebasan yang adil yang dimiliki buruh dan mungkin atas orang yang ingin mempekerjakan dia. Jadi, kalau kamu punya apa-apa, ya itu hakmu. Kalau kamu tidak punya apa-apa, hakmu atas tenaga dan keterampilanmu. Orang tidak boleh menghalangimu berkarya, beraktivitas, menggunakan tenaga dan keterampilanmu untuk menghasilkan sesuatu. Karena itu hakmu. Kamu pingin gambar, ya silahkan gambar. Kamu pingin bikin rumah, silahkan bikin rumah. Kamu pingin nulis, silahkan nulis. Itu hakmu. Orang tidak boleh dihalang-halangi di sini. Jadi manusia harus beraktivitas dan dia punya hak atas aktivitas dan karyanya. Ini dua asumsi yang awal tadi, ringkesnya itu. Silahkan kamu bekerja, silahkan kamu berkarya, dan kamu punya hak atas itu. Atas produkmu, atas karyamu, dan atas aktivitasmu. Meskipun nanti di antara yang dikritik oleh Karl Marx itu nanti, kalau dalam kasus buruh ini nanti dia tidak bisa mengklaim karyanya. Mereka sih yang bikin sepatu bermerek, tapi mereka tidak bisa bilang sepatu bermerek itu produkku. Ya, nanti di situ ada masalah nanti. Tapi sementara di titik ini Adam Smith ingin menyatakan bahwa engkau punya hak milik dan juga engkau punya hak atas keterampilan dan tenagamu. Terus, kalau kamu sudah mau kerja, sudah sadar hakmu, perhatikan perkembangan ekonomi. Ini mulai tentang ekonomi, dipengaruhi oleh dua hal yang paling utama. Yang pertama apa? Spesialisasi, pembagian kerja. Dalam kenyataan, kehidupan sehari-hari terdapat berbagai macam pekerjaan yang digeluti oleh orang yang berbeda-beda sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan baik. Nah, setiap orang punya keahlian pasti, punya bakat sesuai yang dia miliki. Namanya spesialisasi. Kamu keahlianmu apa? Itu perhatikan, karena itu aset nanti penting untuk roda ekonomi. Kamu bisanya apa? Jadi biasanya lahirnya ini dari tradisi, dari adat, dari kebiasaan atau dari pendidikan.
Kalian harus bisa membaca dirimu. Seandainya masuk ke peta pembagian kerja ini, spesialisasimu apa? Oke. Kenapa ini penting? Karena orang ngerti spesialisasinya, itu manfaatnya meningkatkan produktivitas. Kalau kamu tidak kenal dirimu, tidak ngerti spesialisasimu, atau perusahaan kok tidak kenal keahlian masing-masing karyawannya, ya dia bunuh diri. Harus ngerti spesialisasinya sendiri-sendiri, biar lebih produktif. Untuk menghasilkan laptop ini kan tidak satu orang terus dia bikin laptop sendiri, kan tidak. Ini melibatkan banyak orang. Karena melibatkan banyak orang, ya harus jelas orang ini, yang ini bisanya apa, yang ini bisanya apa. Mungkin yang satu ini ahli bikin softwarenya, yang ini cuma bagian casingnya saja, yang satunya lagi ngurusi kabelnya, yang satunya lagi ngertinya kelistrikannya, yang satunya mungkin ngopeni prosesor atau RAM-nya. Jadi ini hasil dari banyak orang, bukan hasil dari satu orang. Jangan dibayangkan laptop itu satu orang terus nyari plastik sendiri, terus nyari kaca sendiri, terus latihan programming sendiri. Enggak, ini kerja banyak orang. Bajumu ini jangan dikira kerja satu orang, kerja banyak orang. Siapa yang memproduksi kainnya, siapa yang bikin desainnya, siapa yang jahit bajunya, siapa yang menjual. Ini hasil banyak orang. Kalau tidak ngerti division of labor bisa kacau. Ya kalau zaman dulu barter tidak butuh itu. Sekarang zaman industri harus jelas pembagian kerjanya. Ya kayak kalian bikin panitia itu kan melakukan division of labor. Oh, kamu bagian nerima tamu besok, kamu yang bagian peralatan, kamu yang bagian ini division of labor. Jangan hanya satu orang ngabehi semuanya dia. Dia yang ngurusi peralatan, yang nerima tamu, ya itu tidak efektif. Begitu enak-enaknya nerima tamu, soundnya bunyi, wih, akhirnya lari masuk sound. Terus begitu soundnya belum selesai, tamu datang balik lagi ke sana. Terus ternyata di sana narasumbernya datang, terus lari nyambut narasumber. Terus itu ngabehi, tidak efektif, tidak jelas division of labor-nya. Kerja yang cerdas itu kerja yang ngerti spesialisasinya. Oke ya Kak, hari ini kan sering kelewat. Ini sebenarnya sederhana teorinya, tapi hari ini sering kelewatan. Kamu lihat di TV-TV itu, ini urusan apa sih? Yang ngomong kok orang itu? Orang itu spesialisasinya apa nyambung dengan yang dia omongkan? Itu kan kadang-kadang ada masalah seperti itu. Berarti apa? Tidak kenal division of labor, pembagiannya. Oke, ya kayak saya misalnya, ya aku ngertiku filsafat. Makanya nyuwun saya panitia yang ngundang saya kok disuruh ngomong fikih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jangan tanya saya hukumnya ini apa Ustaz. Tahunya, loh aku nggak ngerti-ngertiku filsafat. Nah, kamu juga harus sadar begitu. Jangan besok misalnya kamu jadi dosen apa jadi pembicara, ya kamu kenali dirimu, spesialisasimu apa. Jangan mentang-mentang ada yang undang mbok iyani kabeh. Nanti kamu bunuh diri. Jadi kayak saya jangan ditanya dalile. Pak Faiz ngaji kayak gitu, dalilnya mana? Aku ngertiku filsafat. Tanya di ustadz yang lain yang spesifikasinya tafsir. Nanti ada ustadz yang spesifikasinya fikih. Nanti ada ustadz yang spesialisasinya tasawuf. Kamu juga harus ngerti pembidangannya. Oke, jangan semuanya dikomentari, semuanya mbok nyanyi yo mengacaukan dunia nanti. Biarkan ahlinya yang ngomong. Mungkin di bidang filsafat saya ngerti, tapi di fikih saya awam. Nanti di urusan matematika aku awam. Kemarin ngomong sains Newton yo harus dilewati bagian fisika, bagian kimianya. Aku kurang ngerti. Jadi ngertine ya bagian filosofinya.
Ya termasuk Adam Smith ini kan garis besarnya saja, bukan detail teori ekonominya. Yang lebih spesial, ngerti detailnya teman-teman dari ekonomi. Ini kita ambil filosofi-filosofi dasarnya saja. Jadi tidak masuk detail. Kalau masuk detail nanti aku disuruh ngajar di Fakultas Ekonomi. Puyeng lagi nanti masalah. Ya kalau kamu sakit aja kan berobat kan juga milih. Kalau pas pilek ya dokter THT. Kalau pas gigi sakit dokter gigi, kan nggak ngawur. Kan ada dokter umum Pak. Ya dokter umum kan kalau pas kamu nggak punya duit. Spesialis kan kalau pas duitmu mahal itu kan kamu keren. Spesialis kan ngerti yang ahlinya. Oke, karena memang spesialis itu semakin mahal. Kayak dokter tadi, semakin spesialis semakin mahal. Ada ahli jantung, itu kan mahal. Nanti ahli jantung kiri lebih mahal lagi. Nanti ahli jantung kanan lebih mahal lagi, kan gitu. Lebih spesialis. Oke. Nah, ketika division of labor ini jelas, produktivitas meningkat. Jadi dari sini nanti ekonomi, pendapatan juga semakin meningkat. Kalau produksi meningkat kan pendapatan juga meningkat. Oke, katanya Adam Smith, manusia dengan bakat masing-masing, dengan kecerdasan yang beda-beda dapat saling memberikan keuntungan satu sama lain. Hal ini tidak terjadi pada hewan. Kalau hewan tidak kenal division of labor, setiap hewan ya sesuai podo kabeh keahlian rata, karena dia andalannya insting, tidak kayak manusia. Tidak kenal pembagian kerja, hanya manusia yang ngerti pembagian kerja. Kalau kamu lihat bebek, tidak ada, oh ini bebek yang ahli renang, kalau yang ini bebek yang ahli lari, ini bebek tidak ada ya. Kalau bebek rata. Tapi kalau manusia ada beda-beda sesuai bakatnya. Jadi kunci pertama perkembangan ekonomi itu manusianya. Ini sebenarnya mengkritik aliran sebelumnya. Kalau sebelumnya ada namanya merkantilisme, nanti kita bahas sebentar. Kemudian ada aliran fisiokrat. Kalau fisiokrat itu kuncinya bukan manusia dan kerjanya, tapi sumber daya alamnya. Misalnya sawah untuk petani, tanah. Nah, itu lebih penting ini. Kalau kita punya banyak tanah, punya sawah yang luas, ini namanya fisiokrat, modal fisiknya. Nanti ada merkantilisme. Merkantilisme lebih ke modal politiknya. Nanti kita lihat di belakang. Tapi kalau menurut Adam Smith, yang penting justru manusianya. Jadi keahlian manusianya.